Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini Trans Teknik ya. Sekian lama kita tidak berjumpa, saya tidak buat video. Kali ini kita jumpa lagi. Saya kali ini akan berbagi untuk teman-teman junior maupun para pemakai AC. Saya akan berbagi tentang untung dan ruginya menggunakan AC inverter dibandingkan dengan menggunakan AC standar. Nah, seperti apa? Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini selalu berkembang dan saya selalu aktif berbagi ilmu-ilmu tentang pendingin tentunya yang saya pahami ya. Oke. Selama ini pada umumnya tentunya pemakai AC yang awam tentang teknologi AC berpikir bahwa menggunakan AC inverter itu irit dan lux ya, memang inverter ini mahal. Selama ini semua orang tahu bahwa AC inverter ini setrumnya irit dibandingkan dengan AC standar. Apakah iya? Nah, di sini saya ingin paparkan bahwa cara kerja inverter itu adalah yang pertama, AC inverter ini keuntungannya kalau kita menghidupkan AC inverter untuk mendapatkan suhu tertentu, request kita misalnya kita pencet di remote suhu 22, untuk mendapatkan suhu segitu itu cepat proses akselerasinya itu cepat. Disitulah kelebihannya, karena di situ dia mempunyai sistem kompresor yang up and down ya. Jadi pada saat suhu yang kita minta itu belum tercapai, maka kompresor itu akan up running atau istilah umumnya ngebut gitu ya, kenceng perputaran kompresor, sehingga dengan sendirinya juga makan setrum gede, tapi suhu yang kita inginkan itu cepat tercapai. Ketika suhu yang kita inginkan itu sudah tercapai, maka dengan sendirinya konsumsi listriknya akan menurun seiring dengan menurunnya kecepatan si kompresor itu sendiri. Nah, itu akan terjadi, akan cepat tercapai suhu yang kita minta jika spek ruangan tempat AC itu sendiri atau ruangan tempat pemakaian AC itu sendiri sesuai dengan spek AC-nya. Misalnya kalau 1 PK ya ukurannya sekitar ya tidak lebih dari 3x5, kurang lebih gitu ya, dan penghuninya pun ya 2 atau 3 orang gitu ya. Karena itu sangat berpengaruh terhadap inverter itu. Kenapa? Karena sensornya itu menangkap suhu ruangan kali 5 kurang lebih gitu ya, dan penghuninya pun ya 2 atau 3 orang gitu ya. Karena itu sangat berpengaruh terhadap inverter itu. Kenapa? Karena sensornya itu menangkap suhu ruangan, dan ketika suhu ruangan itu belum tercapai dengan suhu yang kita minta di remote, maka si kompresor itu akan ngebut up running terus, ngebut terus dia, sehingga si konsumsi listriknya akan lebih tinggi dari AC standar. Misalnya 1 PK yang pada umumnya 800 kurang watt ya, 800 watt, ketika dia
mengejar suhu permintaan kita itu bisa mencapai 1000 watt, bahkan bisa lebih pada saat running awal. Tetapi pada saat si suhu yang kita inginkan itu tercapai, maka dia bisa turun, tergantung merek juga ya. Ada yang bisa turun 1 PK itu bisa sampai 400-an watt. Nah, jadi dengan kata lain bahwa benar adanya memang si AC inverter ini irit listrik jika ruangannya sesuai, bebannya sesuai dengan kemampuan AC atau kapasitas AC tersebut, berapa PK gitu ya. Tapi jika tidak sesuai atau misalnya dia bebannya lebih besar, ruangan terlalu besar, dan penghasil suhu di ruangan itu sendiri banyak gitu, misalnya ada kulkas, ada beberapa penghasil suhu panas dan yang lainnya, sehingga suhu yang kita inginkan itu susah tercapai, maka justru AC inverter ini akan lebih boros daripada AC standar. Karena misalnya standar dia makan listrik sekitar 800 watt, nah dia kalau nggak bisa mencapai suhu yang kita inginkan selalu ngebut 1000 watt. Nah, jadi kalau tidak sesuai ukuran ruangan dengan kemampuan si AC itu sendiri, maka akan lebih boros. Tuh, seperti itu ya. Dan inverter ini memang hebat gitu ya. Canggih, serba canggih dia, sensor segala macam sensor dia pakai, sensor suhu ruangan, sensor. Inverter ini kalau udah troubleshoot, kalau udah rusak itu sangat menyulitkan. Kenapa? Karena nggak banyak orang yang menguasai teknik elektro di bidang inverter ini, nggak banyak, termasuk saya nggak menguasai itu ya. Juga spare partnya sangat sulit dan nggak bisa dikombinasi dengan jenis-jenis yang lain. Walaupun dia sama-sama inverter satu merek pun, kalau generasinya udah beda, tipenya beda, dia nggak akan bisa nggak bisa dikombinasi antara indoor dan outdoor. Kenapa? Karena indoor ada modul, ada mesin elektronik, outdoor pun sama, sehingga di sini softwarenya harus match, harus sesuai. Kalau dia nggak sesuai, maka nggak akan kerja dia. Misal LG dual inverter dengan LG smart inverter itu udah nggak ketemu, apalagi yang beda merek, apalagi yang beda generasi. Nah, itulah kelemahan-kelemahannya inverter dan keunggulannya. Sedangkan kalau AC standar, kalau kita misalnya pakai 1 PK standar 800 watt, dia segitu aja gitu makan seterusnya. Walaupun memang juga dia kalau suhu udah tercapai, si outdoor pun akan off gitu, dia akan mati outdoor. Jadi cuman ketika suhu tidak bisa dicapai, suhu request kita yang di remote itu tidak bisa dicapai, dia si kompresor ataupun outdoor itu akan jalan terus, namun dia tetap makan setrumnya ya standar dia, sesuai dengan template dia, misalnya 800 watt, dia udah segitu aja, udah enggak terus karena dia tidak bisa mencapai suhu yang kita inginkan terus naik jadi 1000 seperti inverter, enggak. Nah, dan juga enaknya kalau AC standar lain merek pun antara indoor sama outdoor, kalau ini dia enggak masalah, sistem elektroniknya oke aja gitu. Jadi di dalam perbaikan dan perawatan itu sangat ringan, arti kata nggak menyulitkan buat teknisi. Karena kalau misalnya ada bermasalah berat di indoor, nah indoor pun bisa diganti dengan merek lain, pun begitu outdoornya. Jadi nggak terlalu sulit gitu, dan nggak terlalu membebani juga buat pemilik. Kenapa? Bisa dikombinasi gitu, sah-sah aja dan oke aja, itu nggak mempengaruhi. Antara indoor sama outdoor beda itu nggak bikin dia terus jadi kurang dingin gitu, enggak, ataupun dia nggak bisa kerja juga enggak ya, oke aja.
jadi disitulah sisi keuntungannya. Makanya kalau di standar ini ya umum lah, mayoritas orang pakai. Sedangkan inverter ini di golongan-golongan orang-orang tertentu saja yang mau pakai, karena memang perawatannya pun agak-agak rumit, teknik pencuciannya, cara perawatan servisnya pun harus yang memang udah benar-benar paham mencuci AC inverter ini, karena sedikit saja kita melakukan kesalahan maka akan fatal akibatnya. Tuh ya, itu lebih kurangnya untung ruginya menggunakan AC inverter dan AC standar. Jadi silakan saja dipertimbangkan sendiri ketika mau beli AC baru, apakah mau beli inverter atau mau beli AC yang standar. Jadi ya silakan dipertimbangkan sendiri untung dan ruginya seperti itu. Kalau inverter ya kalau ruangannya besarnya sesuai dengan kapasitas AC-nya, nah setrumnya lebih irit. Tetapi kalau ruangannya lebih besar maka dia akan lebih rakus makan setrum, dan kalau terjadi kerusakan juga akan sangat-sangat menyusahkan. Maksudnya biayanya agak lebih mahal dalam perbaikan, karena spare partnya itu nggak umum, agak susah di pasaran. Tentunya rata-rata yang memang di brand itu sendiri, merek-merek itu sendiri, service center itu sendiri yang menyediakan. Di luar tuh agak-agak susah. Nah, demikianlah pemaparan saya tentang perbedaan inverter dan standar di AC split ya. Oke. Buat teman-teman semua para pemakai AC dan ataupun yang baru mau pakai AC, itu lebih kurang dari saya ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga channel ini bisa berkembang terus. Oke, sampai di sini dulu dari saya. Salam Trans Teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.